أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآيات صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عبدي محبتك ومعرفتك إلى ردنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله لسلسلته وشهده وجعل الدرجة سنة بسمع عليه بسعادة كتب ربنا سلسل معين عبد القادر الجنة ووزسر وزيد الأمور بالرحمن شيخ محمد صاحب الوفاء تاج العارفين ووزسر سيدي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Manaqib Sultan Syabul Qadir Al-Jailani, dan pada malam ini kita akan tabarukan kitab Sudur. Saya hanya sekedar badal dari pembina kita yaitu Ustaz Ali Wardana. Kalau dia main bola itu mungkin sebagai pemain cadangan. Lanjutkan. Ya. Di dalam kitab Miqdaus Sudur pembahasan masih tentang sanad dalam thariqah atau kita kenal dengan silsilah. Silsilah dalam thariqah Qadir Naqsyabandiyah yang ke-37 yaitu guru musyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Berkat beliau kita bisa kenal dengan thariqah ini. Maka dari itu kita lestarikan, kita amalkan dan kita amankan thariqah Qadir Naqsyabandiyah ini. Kalau bahasa beliau yang diberikan gelar kepada Kiai Zainal Abidin itu bahasanya Bajul Ashab. Apa itu Bajul Ashab? Mari kita tebarkan sayap kita dimanapun berada agar tekian ini bisa mendunia. Alhamdulillah dengan para wakil talqin baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, TKN sudah membukti. Mudah-mudahan terutama di Indonesia terus TKN terus semakin jaya. Amin. Di dalam kitab Miqdaus Sudur ini yang dikarang oleh guru musyid kita yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin ada tentang pembahasan sanad. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh pembina kita apa itu sanad, apa itu silsilah. Saya yang mengulang-ulang namanya juga cadangan, jadi diingatkan saja. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Silsilah itu ibarat kata kita ingin melakukan suatu perjalanan ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara contoh ditamsil misalkan Ustaz Bayuni ingin ke Jogja.
Ya, ingin ke Jogja, otomatis Ustaz Payumi harus nanya karena Ustaz Payumi belum pernah ke Jogja misalkan. Siapa yang sudah pernah ke sana? Nah, Kilengser. Kilengser pergi mengatakan Ustaz Payumi, kira-kira nyampe ke Ustaz Payumi? Nyampe karena Kilengser sudah berapa kali datang ke Jogja dan tidak akan nyasar. Tapi kalau Ustaz Payumi minta tolong ke saya belum pernah ke Jogja. Kira-kira saya ajak Ustaz Payumi ke Jogja atau ke Bandung? Ya. Jadi tujuannya kagak nyampe, padahal niatan Ustaz Payumi ingin ke Jogja. Maka dari itu kita butuh silsilah, kita butuh mursyid. Mursyid yang seperti apa? Kamil, mukamil, sempurna dan menyempurnakan. Ya, beliau sempurna guru mursyid kita, dan beliau bisa menyempurnakan murid-muridnya. Mudah-mudahan kita diakui muridnya, amin. Itulah yang dimaksud dengan sanad silsilah. Kama qala Ki Haji Zaid Zainal Abidin, beliau mengatakan manusia itu sulit untuk nyampe kepada Allah, atau bahasanya sulit untuk wusul pada Allah dengan sendirinya. Maka butuh seorang manusia, yaitu kita, butuh orang yang sudah nyampe kepada Allah. Itu mursyid namanya. Karena apa? Gangguan luar biasa. Pohon kelapa semakin tinggi, maka banyak angin yang menerjang. Godaannya luar biasa. Baik godaan dari setan maupun godaan di rumah tangga kita. Ya. Terkadang ya mau berangkat ke majelis aja berat rasanya. Belum anak nangis, ayah mau kemana sih? Ya kan? Belum bini, ya kan? Majelis lagi. Aku kapan di? Ya, itu godaannya luar biasa. Makanya di dalam thariqah apa? Butuh mursyid yang bisa membimbing rohaniah kita agar langkah kita bisa enteng datang ke majelis, bisa nyaman. Dan yang kita rasakan ketika zikir di rumah sendiri dengan zikir berjamaah beda rasanya, betul kan? Di rumah baru juga tarikan ketiga udah wah, anak nangis, ya kan? Udah sayyiduna, bahkan itu tasbih bukan 3 lagi, harus diputar 165, padahal baru 3 biji kita putar, ya. Jadi godanya luar biasa, ya. Makanya kita butuh guru mursyid kita, butuh guru mursyid kita. Ikhwan rahimakumullah. Beberapa ulama sufi mengatakan, mari kita berupaya kalau bahasa anak muda sekarang memberikan perhatian, atau bahasanya apa ya? Bukan perhatian. Coba pikir yang masih muda apa? Perhatian. Lebih aktif bisa. Ya, mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dikatakan oleh ulama sufi, yaitu dengan cara bisa berdoa dengan doa. Ya. Malaikat melaporkan, ya Allah, ya Rabb. Ya, ada bang malaikat, padahal Allah itu maha mengetahui. Tetapi Allah tidak, ya aku udah tahu, tidak seperti itu. Ya. Ada hambamu yang setiap malam berdoa terus. Ya, aku senang dengan hambaku seperti itu. Ya. Kemudian malaikat melaporkan lagi, ya Allah, ya Rabb, ada hambamu yang setiap hari itu hatinya tidak goflah kepadamu, tidak lupa kepadamu. Maka kata Allah, uzkuruni uzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau dikatanya doa, Allah senang. Silakan aja orang mau berdoa, silakan. Tetapi hati kita jangan sampai lupa kepada yang Allah suka, yang Allah deman, yaitu apa? Allah suka dengan hambanya
yang hatinya tidak pernah lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah deman. Ya. Jangankan dunia, kata Allah, surga aku akan kasih. Makanya di kita, ketika kita zikir, luruskan dulu niat kita sebelum zikir dengan kalimat ilahi anta maqsudi wa ridha kama dubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Allah, anta maksudi, engkaulah yang ku maksud. Tidak ada dalam hati ini, aku simpan dalam hati ini, dalam kalbu ini wanita dalam hatiku. Tidak ada jabatan yang ada dalam hatiku. Tidak ada tahta, tidak ada harta, tetapi hanya engkaulah yang ada dalam hatiku. Ya. Ibaratnya anak muda nih pikir, berikan perhatian kepada calon pacarnya atau calon ada nggak? Ada. Berarti calon bininya. Oh, calon bininya, ya kan, pacarnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Kalau dilihat sebelah kanan seperti Syahrini, tapi kalau dilihat sebelah kiri kayak Asanti, belakang kayak Sahrul kan ya, depan Masya Allah offset. Ya, berikan perhatian luar biasa. Tidak ada wanita yang cantik selain dirimu. Makanya kata bikin dalam WA-nya, sudah maem belum bebe. Wah, bebnya aja pakai kol-kolah apa tuh sampai ini. Kubrok ya. Keselak. Dijemput, bikin perhatian, ditanya sampai mau makan juga, ditanya udah makan belum. Sampai-sampai Vicky mau tidur ingat dirinya, mau makan ingat dirinya, sampai ke kamar mandi ingat dirinya. Kenapa? Karena rasa cinta yang sangat mendalam. Itu baru cinta kepada manusia. Maka ada kaul ulama, ahbib habibaka hauna asa ayyakuna begitu kan. Ketika kita cinta kepada seseorang, cintanya sekedar aja, karena suatu saat kita akan benci kepada dia. Abgid habibaka haunan asa yakuna habibaka. Ketika kita benci kepada seseorang, jangan benci sepenuhnya. Suatu saat kita akan cinta kepada dia. Ya, itu hablumina saya pikir. Ya, beda dengan Allah. Kita kepada Allah hablumina. Cinta kita hanya untuk Allah. Kita nikah kepada istri, niatkan dalam hati, ini aku mencari ridhamu ya Allah. Ini jembatan aku untuk mencintaimu ya Allah. Dia makhluk, dia fana, maka dia akan mati, tapi engkau yang abadan abidin tidak akan mati engkau itu, tapi istriku pasti akan mati. Makanya kita sering mendengar ayat inna lillah wa inna ilaihi. Inna sesungguhnya, lillah di dalam ilmu nahwu, lamnya lam lil milki. Apa? Milikmu ya Allah. Harta kami milikmu, jabatan kami milikmu, istri kami milikmu. Ketika engkau ambil nyawanya ya Allah, silakan, kan itu milikmu. Memang kita manusiawi, ketika istri kita meninggal kita sedih sehari dua hari, besok kita nikah lagi, ya kan? Itu pertanda bahwa apa? Yang ada di dunia itu tidak selamanya abadi, pasti akan fana, akan rusak, tetapi Allah tidak. Allah akan kekal. Makanya di dalam sifat di dalam kitab Tizan ada sifat 20, huzur, kidab, bako, mukhalafatul hawa, isi sampai kiamu binafsu sampai akhir. Ya, itu seperti itu. Ya, maka dari sekarang ayo kita bersyukur kita punya guru mursyid dengan silsilah Thariqah Qadiriyah Samadiyah dari jalur Suryalaya, guru mursyid kita yang ke-37. Bersyukurlah kita. Jangan sampai kita pindah haluan. Kemarin sempat saya bahas, jadilah penumpang yang baik. Walaupun kita ada yang paling belakang. Ya, jangan sampai kita udah paling belakang, bawel, rewel, malesan. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita masih
takzim, hormat kepada guru mursyid. Yang kagak boleh apa? Yang kagak boleh itu kita punya dua mursyid atau pindah haluan keluar dari jalur tekian ini. Nauzubillah. Dan kita pun tidak boleh menghina thariqah yang lain. Semuanya sama. Ingat di dalam tanbih tadi. Bulu anggur tak ulama saja mah. Ulah meriksa murid betul. Udah kita fokus aja. Bersyukur kepada Allah ya, kita dibekali dengan kitab ini Miftahus Sudur, yang artinya petunjuk. Miftahus Sudur itu kunci ya, kunci pembuka hati, dada ya, agar hati kita ingat terus kepada Allah. Buang, makanya ada bahasa syirik terbagi berapa itu ya, saya lupa. Ada syirik akbar, ada syirik khafi. Ya, syirik kecil. Karena apa? Di dalam hati kita selalu yang ada bukan Allah. Kita sering lupa. Makanya ada wakil taklim mengatakan putus sambungkan, lupa ingatkan. Putus kan, lupa ingatkan. Ya. Ayo kita hidupkan ismuzat kita. Bisa di mana aja silakan. Kata pengusaha Abah seperti dimanapun silakan. Sedang ngajar hatinya ingat Allah, sedang nyangkul hatinya ingat Allah, sedang nyubir hatinya ingat Allah, kemudian sedang ada di atas bini hatinya ingat Allah. Etanu eta itu eta. Boleh karena kita dibekali zikir oleh pengusaha Abah dua, zikir zahar dan zikir di kamar mandi boleh ya. Yang kagak boleh itu kalau diucapkan ya, misalkan pangkus di kamar mandi sambil zikir subhanallah walhamdulillah lagi mandi ya, yang ada apa kepleset mati. Bagus, tahu namanya bagus namanya kilengser ya, itu. Jadi ya, di dalam kitab ini dijelaskan, maka berpegang teguhlah kepada ajaran yang sudah diberikan kepada guru kita, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tanzul. Harus yakin. Dan saya sudah mengalami ya, ketika ada permasalahan apa-apa, yakin kepada Abah. Ketika malas begitu lagi Abah dengan kostiu hidup apa, karena ibadah malasnya luar biasa. Insya Allah Abah secara zahiriyah beliau sudah tidak ada, tapi rohaniah beliau masih ada, dan lebih leluasa beliau memimpin kita. Secara zahir mungkin terbatas dengan hak adami, betul, ngurusin istrinya, ngurusin anak-anaknya, ngurusin pesantren. Tetapi secara rohaniah ketika beliau wafat, ruhnya masih memimpin kita dan sangat luas jangkauannya. Kalau kita meyakini ketika dalam itu membayangkan wajah Abah, insyaallah Abah hadir di tengah-tengah kita. Harus yakin, karena tingkatan yakin ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Kita mah baru ilmu yakin sih ya. Ketika dikasih dosa, masuk thariqah gini-gini aja. Nah, ya. Ketika diberikan ujian, ini marah-marah dulu datang ke majelis anak sakit. Baru ilmu yakin. Padahal kalau kita udah masuk ke hakul yakin, anak sakit, insya Allah dengan barokah kita datang ke majelis, apalagi majelisnya sedang mengadakan manakib riyadhah manakib 40 hari, insya Allah tadi dibacakan tuh. Barang siapa di halaman kebayang tadi misalnya membacakan suratul Fatihah kepadaku, maka segala hajatnya Allah kabul. Yakin. Harus masuk ke hakul yakin. Kita baru masuk ke ilmu yakin. Ya. Udah tahu itu tai kotok dicolek, bukan tai kotok ya. Itu kita seperti itu. Tapi kalau bukan udah tahu itu tai kotok, udah jangan. Ya. Ini mau dicolek dulu, dicium dulu, disilang lagi. Baru ilmu yakin ya. Itu maka dari itu, ayo kita bersama-sama
sama, saya juga masih belajar, saya juga masih butuh bimbingan para ikhwan ya. Kebetulan di sini ada penasihat kita, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amaliyah yang telah diberikan oleh pengusaha Abah dengan baik. Kalau di dalam tak bisa nyak-nyak, ya jangan ada keraguan dalam hati. Insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khutbah sofa jamak kadar. Kurang lebih mohon maaf karena tadi udah diamanatin jangan lama-lama, takutnya lapar makan kita langsung tidur pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.